Selamat siang semuanya. Selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di sesi ini. Di sesi ini saya akan membahas mengenai detecting anomalous Kubernetes activity with Falco. Jadi gimana nanti kita bisa melakukan pendeteksian aktivitas-aktivitas yang tidak wajar di dalam Kubernetes cluster menggunakan Falco. Oke, sebelum itu ini sedikit profil mengenai saya. Saya adalah seorang SRA. Kemudian di sini saya ada beberapa sertifikasi dari CNCF dan scholarship. Untuk sertifikasinya ada CKE, CKS, dan KCNA atau Kubernetes Cloud Native Associate, sertifikasi terbaru dari Kubernetes. Dan kebetulan kemarin saya berkesempatan untuk menjadi beta tester. Untuk scholarship-nya sendiri, saya ada dapat beberapa scholarship di event CNCF, mulai dari Helm Summit, kemudian ada KubeCon Europe dan North America, in person, dan ada yang virtual. Oke, untuk agenda di sesi ini, kurang lebih seperti ini. Ada introductions, ada Falco. Falco itu apa dan kenapa kita perlu dan penting menerapkan Falco di Kubernetes cluster kita. Dan kemudian ada Falco in Kubernetes, jadi implementasi di Kubernetes-nya nanti seperti apa di sisi cluster dan di sisi underlying infra-nya. Kemudian ada Falco rules, gimana kita nanti caranya menulis rules dari event-event source yang Falco support. Kemudian nanti saya juga tunjukkan step by step instalasi dan konfigurasi dari Falco itu sendiri. Dan kemudian nanti saya coba tunjukkan demonya, dan ada Falco Alerts dan sesi Q&A di terakhir. Oke, pertama saya coba sampaikan beberapa mengenai security atau pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pengamanan terhadap satu infra. Jadi security approach-nya apa, dan ada juga best practice dari Cloud Native mengenai security, dan security apa aja yang bisa kita terapkan di dalam Kubernetes. Oke, security approach itu ada dua, ada prevention dan detections. Jadi kalau prevention seperti namanya, jadi kita melakukan pencegahan terhadap suatu aksi agar tidak berhasil. Jadi kalau ada penyerangan atau attack terhadap suatu infra, policy itu yang kita gunakan untuk memprevent atau menangani penyerangan tersebut. Kemudian ada security approach yang kedua adalah detections. Di detections ini kita menggunakan policy di mana kita bisa melakukan monitoring dan mengecek apakah ada aktivitas yang tidak wajar yang di luar policy yang kita tulis, dan di dalam detection ini kita juga bisa melakukan pemberitahuan secara langsung agar user atau kita sebagai owner dari infra mengetahui terhadap serangan tersebut. Dan detections tadi adalah yang kita akan tunjukkan di Falco ini. Kemudian yang berdasarkan Cloud Native Security, itu ada konsep namanya the forces of Cloud Native Security, ada cloud, cluster, container, dan code. Jadi kalau kita mau melakukan pengamanan terhadap Kubernetes, itu diperlukan 4 layer ini yang perlu kita terapkan security. Jadi mulai dari cloud, cluster, container, dan code. Jadi kalau misal Kubernetes cluster kita running di cloud provider, jadi kita harus mengikuti security best practice dari cloud provider masing-masing. Sedangkan untuk di sisi cluster kita bisa melakukan hardening di cluster komponennya. Misal dari sisi host master dan sisi host worker, kita bisa melakukan hardening di semua sisi, mulai dari networking ataupun dari internal cluster itu sendiri. Simpelnya bisa menggunakan dokumen dari CIS atau Center of Internet Security. Mereka menyediakan benchmark khusus untuk Kubernetes. Kemudian untuk di sisi container, kita bisa melakukan image scanning untuk mendeteksi apakah ada kelemahan atau vulnerabilities tertentu di container.
Kemudian untuk di sisi code, kita bisa menggunakan code analysis untuk mendeteksi adanya vulnerabilities juga di sisi code. Kemudian security di dalam Kubernetes itu mungkin teman-teman sudah aware dengan built-in tools ataupun open source tools yang bisa digunakan. Jadi kalau di authentication atau otorisasi itu bisa menggunakan Airbag untuk role-based access control. Untuk hardening di sisi networking kita bisa hardening di sisi networking Kubernetes itu bisa menggunakan network policy. Untuk kernel hardening itu ada Seccomp ataupun AppArmor. Untuk image scanning bisa menggunakan 3V, dan untuk manage objek sensitif, data yang sensitif itu bisa menggunakan Secrets, atau juga bisa menggunakan open source tools lain untuk memanage objek yang sensitif seperti Secret ataupun Vault. Dan di sisi ini lebih fokus ke runtime security, yaitu menggunakan Falco. Dan tentunya ada metode-metode lain untuk security yang bisa diaplikasikan, tidak hanya yang saya sebutkan di sini. Jadi masih ada banyak metode. Oke, sebelum ke Falco itu sendiri, kita akan bahas dulu apa itu runtime security. Jadi misal kalau kita di environment container kita, mungkin kita sudah melakukan code scanning, kita juga sudah melakukan image scanning, kita juga mungkin sudah melakukan cluster hardening, dan yang sangat kritikal jika kita tidak menerapkan yaitu di sisi runtime security, yaitu di runtime security akan melakukan proteksi secara aktif untuk mencegah aktivitas-aktivitas yang tidak wajar ketika kontainer ataupun workload yang ada yang sedang running. Jadi kita sebagai owner dari service ataupun owner dari infra harus melakukan ataupun harus mengetahui segera apa yang sedang terjadi secara berlangsung. Oke, selanjutnya mengenai Falco-nya. Jadi Falco itu adalah Cloud Native Runtime Security Project. Jadi project Cloud Native yang di project runtime. Dia juga adalah Kubernetes Threat Detection Engine, de facto of Kubernetes Threat Detection Engine. Jadi semua yang berhubungan dengan deteksi mengenai penyerangan ataupun threat itu Falco. Falco itu dibuat oleh Sysdig, perusahaan Sysdig, kemudian di bawah naungan CNCF sejak 2018, dan sekarang ada di level incubation. Kemudian Falco ini juga the first runtime security project yang join CNCF di level incubation. Kemudian kenapa kita menggunakan Falco? Alasan yang pertama, kita bisa strengthen container security. Jadi kita bisa membuat rules, di mana di rules itu nanti kita bisa melakukan ataupun pembuatan aturan-aturan yang harus diikutin, dan jika aturan ataupun aktivitas itu di luar aturan yang kita tulis ataupun melanggar aturan yang kita tulis, nantinya si Falco akan mendeteksi dan mengirimkan alert ke user ataupun ke infra owner. Kemudian kenapa harus menggunakan Falco? Kita juga bisa reduce risk via immediate alerts. Jadi setiap ada aktivitas yang tidak wajar, kita bisa langsung menerima alertnya ataupun notifikasinya. Juga di sini Falco juga bisa menggunakan rules dari CVE atau Common Vulnerabilities and Exposures. Jadi kita bisa melakukan ataupun punya referensi mengenai rules apa yang akan kita terapkan di dalam Falco berdasarkan dokumen CVE Kubernetes terbaru. Kemudian di sini di sisi arsitektur seperti pada slide, jadi di Falco secara arsitektur ada Falco Engine. Untuk
membaca rules dan menerima event source dan mengirimkan hasilnya ke output, bisa berupa gRPC, std out ataupun webhook nantinya. Dan untuk event source-nya itu ada dua, yaitu pertama Kubernetes Audit Events, di mana di sini sebagai sumber untuk pengecekan aktivitas di sisi Kubernetes, dan event source yang kedua adalah untuk pengecekan aktivitas di sisi underlying infra, misal di Kubernetes host master ataupun worker. Nah, event source tadi ada Kubernetes Audit. Jadi Kubernetes Audit itu apa? Jadi Kubernetes Audit itu akan melakukan perekaman semua aktivitas yang terjadi di dalam cluster. Jadi semua user ataupun administrator yang melakukan administrasi terhadap Kubernetes akan terekam semuanya oleh Kubernetes Audit, dan tidak hanya dari user, dari aktivitas cluster itu sendiri juga terbaca. Jadi kapan dilakukan dan aktivitasnya apa aja akan terekam oleh Kubernetes Audit. Makanya Falco akan menggunakan ini untuk sebagai sumber, dan Falco akan mengolahnya dan dikombinasikan dengan rules-nya untuk mendeteksi jika ada aktivitas yang tidak wajar. Kemudian event source yang kedua adalah kernel modul, di mana di sini akan melakukan filtering dan monitoring di sisi kernel space dengan melakukan intercept ke semua syscall ataupun system call yang dilakukan di dalam operating system si Kubernetes host ataupun worker. Jadi kemudian selanjutnya Falco implementation in Kubernetes-nya saya analogikan seperti ini. Jadi ada underlying infra untuk Kubernetes master dan worker node-nya, kemudian ada Kubernetes cluster dengan warna biru. Jadi kita menerapkan di dua sisi, di sisi cluster dan di sisi underlying. Jadi di sisi cluster kita untuk melakukan deteksi terhadap Kubernetes administration-nya, sedangkan untuk underlying infra itu untuk melakukan deteksi aktivitas yang tidak wajar di dalam infrastructure komponen. Jadi misal kalau di sisi Kubernetes interaction-nya, misal kita bisa membaca semua command line yang dari user, misal kubectl delete object tertentu ataupun create, patch, kemudian melakukan aktivitas tertentu di namespace tertentu. Kemudian untuk deteksi di sisi underlying infra itu misal kita bisa melakukan pendeteksian jika ada perubahan di sisi misal komponen control plane dari suatu Kubernetes, ada user yang melakukan perubahan ataupun pengeditan tertentu. Jadi kita bisa membaca, juga bisa dilakukan untuk pendeteksian di luar Kubernetes cluster komponen ini. Jadi misal melakukan penyalinan data di directory tertentu ataupun penghapusan file ataupun directory. Kemudian Falco rules itu terdiri dari 3 elemen. Jadi ada rules itu sendiri, kemudian ada macros, list. Di rules itu di sana kita bisa menuliskan kondisi apa yang kita mau. Jadi kalau kondisinya terpenuhi ataupun kondisinya di rules yang kita tulis itu, maka alertnya akan di-generate oleh Falco. Kemudian ada macros. Macros ini sebenarnya untuk mempermudah, jadi kita bisa menggunakan makro, misal config map. Di sini ada field-nya seperti ini. Jadi kita bisa meringkas, daripada kita menulis ada target.result sama dengan config map, kita bisa buat makrosnya dulu, kemudian makros ini kita bisa gunakan di rules lain, jadi lebih singkat. Kemudian list ini untuk penyimpanan suatu koleksi, jadi misal kita punya koleksi ataupun list dari namespace yang diizinkan, jadi kita tinggal masukkan misal kubesystem, kubpublic, default. Kita coba lihat contohnya nanti di belakang. Nah, field yang disupport oleh Kubernetes dan field yang disupport oleh syscall itu cukup banyak sebenarnya. Di sini saya cuman ambil beberapa sampel.
Jadi kalau yang di Kubernetes misal ka.user.name, jadi untuk mengambil data user siapa yang melakukan aksi tertentu. Kemudian ada field Kubernetes pod name untuk mengambil nama dari pod, deployment.name untuk mengambil nama dari deployment, ataupun ka.target.resource itu untuk melakukan pengecekan target resource-nya apa, misal secret, replika set, dan lain-lainnya. Kemudian ada k8s.ns.name untuk mengambil data aksi tersebut dilakukan di namespace mana. Kemudian yang syscall yang disupport, field yang disupport di syscall ada cukup banyak. Di sini contohnya saya memasukkan untuk proses PID, kemudian proses name, argumen, dan UID-nya. Dan masih banyak lagi, bisa teman-teman cek di link di bawah. Kemudian di sini ada example ataupun contoh dari Kubernetes activity. Jadi di sini ada dua contoh rules. Jadi di sini ada list berupa koleksi dari namespace apa aja, dan di sini listnya adalah allowed namespace. Kemudian rule-nya create this allowed namespace. Jadi di rule yang pertama, rule ini akan ke-trigger ketika ada, kita coba lihat di bagian kondisinya, ketika ada Kubernetes event dan namespace, dan dia melakukan aksi, di sini berupa makros create ya, artinya kubectl create, and not ka.target name. Di sini field-nya, target name-nya tidak di dalam allowed namespace, karena di sini ada not. Jadi kalau ada pembuatan namespace di luar dari list ini, maka nanti si Falco akan men-trigger dan akan memberikan output berupa disallow namespace created oleh usernya siapa dan di nama namespace-nya apa. Kemudian kita bisa melakukan set priority-nya berupa warning ataupun info. Nah, kita juga source-nya kita arahkan sebagai Kubernetes Audit, karena event source-nya dari Kubernetes Audit, dan kita bisa melakukan tagging. Default-nya K8s. Kemudian di contoh rule yang kedua berupa Kubernetes Deployment Deleted. Jadi rules ini akan ke-trigger jika kondisinya ada macros Kubernetes activity and k-delete, artinya kubectl delete, dan target resource-nya adalah deployment, dan responnya berhasil. Jadi outputnya nanti berupa pesan Kubernetes deployment deleted oleh user siapa, nama deployment-nya apa, di namespace mana, respon code-nya berapa, dan decision-nya apa nanti. Dan priority-nya bisa kita set sendiri, misal info dan atau yang lainnya, dan source ataupun teksnya sama seperti yang atas. Nah, di sini adalah anatomi rules definition-nya. Jadi ada rule name, description, condition, output, priority, dan text. Dan di sini adalah contoh untuk syscall activity. Jadi di sini ada satu rule di mana rule ini akan ke-trigger jika ada SSH koneksi yang masuk ke host atau VM kita di luar daftar host yang diizinkan. Jadi di sini kondisinya inbound connection and SSH port and not allowed SSH host. Jadi di luar dari host yang sudah diizinkan, maka outputnya akan berupa pesan seperti ini dan akan dikirimkan notifikasinya langsung oleh Falco. Kemudian untuk instalasi dan konfigurasinya, di sini step by step-nya. Jadi pertama kita akan mengaktifkan atau instalasi Falco, kemudian kita akan mengaktifkan Kubernetes Audit dan mengintegrasikan antara Kubernetes Audit dan Falco. Nah, di sini untuk instalasinya bisa ada beberapa cara. Di sini saya menunjukkan yang menggunakan Helm. Jadi tinggal tambahkan repo-nya, terus diinstal Falco-nya. Pastikan parameter audit log.enable sama dengan true, dan parameter Falco sidekick.enable sama dengan true untuk notifikasi.
Dan kemudian yang harus kita make sure adalah pastikan web server yang di Falco itu aktif. Jadi web server enable sama dengan true, kemudian portnya bisa menggunakan port default, dan audit endpoint-nya kita bisa set di audit endpoint ini. Jadi endpoint ini untuk menerima Kubernetes audit event yang akan dikirimkan ke Falco. Dan yang perlu kita aktifkan di sisi kube API server yaitu menambahkan argumen ini dengan audit policy dan menambahkan webhook config, di mana webhook config ini diarahkan ke IPC Falco. Kemudian setelah Kubernetes auditnya aktif dan sudah diintegrasikan dengan Falco, dan Falco Rules sudah bisa menggunakan source yang ini, maka semua aktivitas yang dari user ataupun aktivitas dari Kubernetes cluster itu sendiri akan terekam oleh Kubernetes Audit dan akan dikirim ke Falco dan diolah oleh Falco dan rules-nya dan di-trigger jika rules-nya sesuai atau terpenuhi. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit demo. Jadi misal saya coba tunjukkan fokus saya di sini sudah aktif. Jadi yang untuk terminal yang bawah saya coba streaming tersebut. Oke, sedangkan yang atas saya coba melakukan pembuatan namespace baru. Misal edit. Oke, namespace KCD created. Kita coba tunggu outputnya di bagian bawah. Nah, di sini langsung muncul warning disallow namespace created. Usernya adalah Kubernetes admin karena saya menggunakan user admin, dan namespace-nya di KCD, dan berarti-nya di sini warning. Kemudian kita bisa mengecek di sini source-nya dari Kubernetes Audit. Oke, di sini karena kita membuat namespace, maka service account juga akan otomatis terbuat. Kemudian saya coba melakukan aktivitas perubahan di bawah directory Falco. Kita coba tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita sudah bisa membaca, yaitu ada pembukaan file di directory etc. Komennya berupa vi etc falco.jml. Jadi si Falco udah bisa ngebaca aktivitas dari Kubernetes activity dan aktivitas dari di sisi underlying infra-nya juga. Nah, jadi nanti silakan dicek lagi untuk rules-rules yang secara default sudah ada, dan teman-teman bisa menggunakan ataupun menulis custom rule yang diinginkan. Oke, setelah kita instalasi dan mengintegrasi Kubernetes Audit dan Falco, kita juga bisa mengintegrasikannya untuk mengirimkan output dari Falco tadi ke chat platform yang teman-teman ataupun di kantor gunakan. Misal kita bisa kirim ke Slack untuk notifikasi Slack ataupun ke notifikasi Google Chat melalui webhook. Dan juga untuk misal untuk mengirimkan ke logging platform bisa ke Elasticsearch ataupun Grafana Logi. Oke, terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Thank you.